Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyarko Putuswoko, absen 23 kelas 8A. Saya ingin menyimpulkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam semester ganjil dari bab 1 sampai bab 6. Bab 1 yaitu rendah hati, hemat dan sederhana. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap dirinya tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada pada dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah. Orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Bab kedua yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab tersebut merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk kaum Yahudi pada abad ke-10 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa hanya untuk kaum Nasrani pada permulaan abad pertama Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat manusia di dunia. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, turun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Bab ketiga yaitu larangan miras. Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara tegas Allah melarang orang beriman mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras atau khamar. Keharaman khamar ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani mani yauma rohana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makholak ulu muskirin afamulak ulu muskirin haram. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Bab keempat yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah. Namun jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah tidak berdosa. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan sholat istiqam memohon hujan. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Sebagian sholat sunnah dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid. Adapun macam-macamnya adalah sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Yang kelima yaitu sujud. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Sujud ada beberapa macam, yaitu sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Sujud syukur ialah sujud yang dilaksanakan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari mara bahaya. Sujud sawi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam.
Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakan adalah sunnah. Bab ke-6 yaitu ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah pada tahun 132 Hijriah atau 150 Masehi. Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintah Daulah Umayyah yang telah hancur di Damaskus. Kemajuan dan perkembangan pada periode Bani Abbasiyah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dari ajaran agama Islam dan faktor eksternal dari proses sejarah umat Islam dalam kehidupannya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan bagi umat Islam atau yang sering disebut dengan istilah The Golden Age. Perkembangan kebudayaan pada masa Abbasiyah. Pusat keberadaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah di kota Baghdad dan kota Samara. Hikmah pembelajaran sejarah pertumbuhan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, seperti yang dicontohkan oleh para cendekiawan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.